di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kisah kali ini akan disajikan dengan judul Pandu Diculik Genderuwo. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Sebut saja namanya Pandu, anak berusia 11 tahun yang merupakan seorang anak yang masih duduk di kelas 5 SD. Ia dikenal sebagai sosok anak yang pendiam. Karena sifatnya yang pendiam itu, Pandu hanya memiliki sedikit teman, seorang anak yang suka menyendiri, misterius, dan sulit ditebak. Dengan sifatnya itu, membuat gurunya juga sering kesulitan untuk mengenali karakter Pandu. Tidak seperti teman-teman seusianya yang sangat aktif bermain di kelas dan di sekolahnya. Hidup dari keluarga yang pas-pasan, tentunya Pandu bukanlah anak yang manja ataupun cengeng. Hanya saja, memang sudah sejak kecil, Pandu memiliki sifat yang pemalu dan suka minder. Hari Selasa yang tenang, suasana dalam kelas pada pelajaran bahasa Indonesia terlihat hening karena siswa kelas sedang fokus untuk memahami materi pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Tiba-tiba, Pandu mengangkat tangan kanannya dan berucap, "Bu, maaf, saya izin mau ke toilet." Ya, silahkan Pandu. Bu guru tentu saja mengiyakan dengan izin. Pandu langsung saja berdiri dari tempat duduknya, kemudian berlari menuju toilet. Saat itu di waktu siang, matahari pun begitu terasa sangat terik. Di dalam kelas, suasana begitu ramai ributnya. Saat itu, murid-murid sedang membersihkan kelas. Mereka melupakan Pandu yang sudah lama di toilet, namun tak juga kembali. Semuanya asik dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian, Ricky, teman di dekat bangku Pandu, diperintahkan oleh bu guru untuk mengecek Pandu yang sedari tadi di kamar mandi, tapi belum juga kembali. Namun, tak lama waktu berselang, Ricky telah kembali ke kelas dan menyampaikan bahwa Pandu tidak ada. Sang guru itu lalu berpikiran kalau Pandu mungkin ke kantin atau bahkan pulang duluan, karena itu memang jam terakhir sebelum waktunya pulang. Beberapa saat kemudian, waktu pulang pun tiba. Tidak ada seorang pun yang curiga tentang Pandu. Namun, bu guru melihat bahwa sepeda milik Pandu masih ada di parkiran di sekolahnya. Dari situ mulailah muncul pertanyaan, kemana Pandu? Bu guru itu pun keliling mencari di sekitar toilet, ke semua penjuru sekolah, ke kantin-kantin, menanyakannya pada penjual di kantin, namun tidak ada yang melihatnya. Yang didapatkan oleh bu guru hanyalah ada salah satu orang kantin yang melihat bahwa Pandu memang berjalan menuju toilet. Namun setelah itu tidak ada yang tahu lagi. Perasaan panik tak terhindarkan. Semua guru-guru dan orang-orang di sekitar lokasi sekolah langsung mencari keberadaan Pandu.
Bahkan, salah satu guru mencoba datang ke rumahnya Pandu, namun juga tidak ada di rumah. Hal itu justru membuat orang tuanya seketika panik dan cepat-cepat menuju sekolah untuk berusaha mencari anaknya. Pandu, kamu di mana? Pulang, Nak. Teriak ibu Pandu yang penuh rasa khawatir. Satu hal yang menjadi misteri, yaitu karena sepedanya masih ada, namun ada kemungkinan jika Pandu diculik. Berita kejadian itu begitu cepat tersebar di seluruh kampung, hingga membuat semua orang was-was jika memang Pandu hilang karena diculik oleh seseorang. 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah berlalu. Tak terasa, waktu terus berganti. Pihak keluarga sudah melapor ke kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Keluarga Pandu masih sangat sedih dan terpukul, berharap Pandu segera pulang. Namun, dari pihak polisi pun tidak menemukan tanda-tanda penculikan ataupun sesuatu yang aneh. Hingga suatu pagi di hari Jumat, tiba-tiba saja salah satu tetangga datang menghampiri Ibu Pandu. Bu, tadi malam saya bermimpi tentang Pandu. Tapi entahlah, terasa begitu nyata. Iya, apa Mas? Mungkin ada petunjuk. Mas mimpi apa? Tolong ceritakan. Tadi malam aku bermimpi melihat Pandu, Bu. Dia digendong oleh seorang laki-laki, tapi aku tidak tahu itu siapa. Aku tidak bisa melihat wajahnya secara jelas. Yang pasti, waktu aku mencoba lari mengejar, bukannya ketangkep, tapi Pandu malah semakin jauh tak terkejar. Mendengar mimpi tetangganya itu, Ibu Pandu mencoba untuk mendatangkan seorang paranormal. Bukan karena percaya hal mistis, tapi ia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menemukan anak sematawayangnya itu. Siapa tahu dengan adanya paranormal itu akan ada titik terang jika memang dibawa oleh makhluk halus. Setelah tiba, paranormal kampung itu mengatakan, "Ini sulit ini. Saya masih susah untuk menerawang keberadaan Pandu, karena menurut penerawangan saya, Pandu saat ini masih berada di tempat yang lumayan jauh. Tapi entah di mana. Yang jelas, Pandu memang masih hidup. Ia sehat dan tidak ada yang terluka. Saya bisa merasakan auranya Pandu saat ini. Ia dalam kondisi tenang, tidak terancam dan tidak tersakiti. Tapi saya belum bisa mengetahui lokasi pastinya." tutur si paranormal itu. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, proses pencarian masih terus dilakukan. Semua orang terus mencari dan mendoakan agar Pandu dapat segera ditemukan. Hingga hari ketujuh, salah seorang penjual kantin datang membawa berita. Ia menemukan baju Pandu lengkap dengan celana dan sepatu sekolahnya berada tidak jauh dari toilet sekolah. Tepatnya berada di semak-semak belakang toilet sekolah di bawah pohon semak. Semua orang lantas mencarinya di lokasi itu, tapi tidak ada yang menemukan. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Pandu menghilang tapi pakaiannya tertinggal, apalagi di semak-semak? Begitulah pertanyaan warga yang ikut mencari. Suatu kejanggalan yang masih menjadi misteri. Warga pun mulai yakin jika Pandu dibawa makhluk halus. Hari ke-8, di hari Rabu sore, seorang laki-laki bernama Edi tiba-tiba berlari dan berteriak-teriak memanggil Ibu Pandu. Ternyata Edi menemukan Pandu saat sedang mencari rumput
di lokasi semak-semak belakang toilet sekolah itu. Ia menemukannya di dalam toilet, berdiri dalam ekspresi wajah yang kaku, tatapan mata yang seolah tatapannya kosong, sambil ketakutan dan merinding. Melihat kondisi Pandu, Edi langsung saja menarik tangan Pandu dan mengajaknya berlari menuju ke rumahnya. Bagaimana Edi tak ketakutan saat menemukan Pandu, badannya telanjang bulat dan penuh dengan lendir, entah itu cairan apa. Setelah dimandikan, dibersihkan dan diberikan pengobatan untuk memulihkan mentalnya. Beberapa hari, akhirnya Pandu dapat kembali pulih dan berbicara seperti biasa. Paranormal kampung itu lantas meminta Pandu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih ingat dari awal kejadian ia berjalan menuju ke toilet dan selesai buang air besar, Pandu akan kembali ke kelas. Tapi ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya, yaitu ada bayangan hitam besar di pojok toilet. Berbentuk seperti asap tapi menggumpal. Matanya merah. Ia pun penasaran dan menghampirinya. Dan setelah itu ia lupa apa lagi yang terjadi dengan dirinya. Yang ia ingat, setelah itu tiba-tiba ada sesosok laki-laki di depannya. Ia sama sekali tidak mengenali laki-laki itu, tapi ia merasa seperti sudah akrab dengannya. Aku nggak tahu dia itu siapa, tapi aku betul-betul bingung kenapa bisa sama dia. Seolah aku lupa sama orang tua, sama semuanya di sini. Ciri-ciri orangnya seperti apa? Bisa kamu jelaskan, Nak? Ya, orangnya itu mukanya ramah, kelihatannya baik. Aku digendong, dibawa, diajak ke kampungnya. Nggak ada yang aneh, tapi aku bingung. Sesampainya di kampung itu, aku langsung diajak ke rumahnya. Di situ, aku sangat dimanja. Mandi dimandiin, makan disuapin. Setiap hari, aku diajak berkeliling kampung. Aku minta apa aja, pasti dituruti sama laki-laki itu. Dan dia menganggap aku sudah seperti anak sendiri. Lantas kenapa kamu bisa kembali? Dia menanyaiku, apakah kamu mau tetap tinggal di sini? Aku akan merawatmu. Tapi aku menolak, karena seketika aku ingat orang tuaku. Karena itulah aku diantarnya pulang. Tidak lupa, dia juga memandikan aku sebelum mengantarku pulang. Dan orang tua Pandu bertanya ke paranormal itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang paranormal pun memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pandu. Pandu itu diculik genderuwo. Jadi, laki-laki yang membawanya itu adalah genderuwo. Hanya saja, Pandu kena pengaruh seperti hipnotis. Saya tahu pada saat awal Pandu ditemukan, saya mandiin Pandu itu badannya penuh lendir. Itu adalah liurnya genderuwo. Karena saat Pandu mengatakan ia dimandiin laki-laki itu, sebenarnya Pandu sedang dijilati oleh genderuwo. Mendengar hal itu membuat orang tua Pandu menjadi sangat takut dan merinding. Sejak saat itu, sekolah membuat aturan bahwa murid harus ada yang menemani jika pergi ke toilet dan minta penjual di kantin untuk turut menjaga karena lokasi kantin tidak jauh dari toilet itu. Namun, terakhir yang menjadi misteri, jikalau dimandiin itu artinya dijilati genderuwo, lalu jika disuapi, makanan apa yang sebenarnya dimakan oleh Pandu? Tentu sang paranormal tidak akan menjelaskan hal itu ke orang tua Pandu, dan sampai kini tidak ada yang pernah tahu tentang itu. Nah kawan-kawan, menurut pendapat kalian, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Pandu?
Silahkan kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Sampai di sini dulu untuk Di Balik Cerita. Karena di balik cerita masih ada cerita.